Oke, kali ini aku ingin ngomong tentang pendapat aku mengenai, traits ya yang ada di atas ini. Katanya bilang, ada yang bilang akun mengenai mentalitas Gen Z ya, mentalitas Gen Z. Yang pertama, ada yang bilang penyakit mentalitas Gen Z, penyakit mental si Gen Z ya. Sok pinter, praktek nol. Ada lagi, scroll TikTok 6 jam, kerjanya 2 jam. Terus ada lagi, ngurusin soal isus keluarga kelaparan. Yang keempat, nyari kerja harus sesuai passion. Yang kelima, obsesi FOMO Lisa Blackpink sampai Labubu. Oke, aku mau jelasin di sini tentang Gen Z ya. Kenapa sih banyak banget generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya itu ngomongin tentang mentalitas Gen Z? Kayak seolah-olah Gen Z ini mempunyai penyakit mental yang tidak semua orang punya ya. Seolah-olah mereka itu memiliki penyakit mental, seolah para Gen Z ini mempunyai penyakit mental sementara dia tidak. Ya, perkataan hal tersebut itu kan hal yang harus kita koreksi bersama ya. Penyakit mental, mental illness ya, terkait dengan penyakit psikologi. Nah, sebelumnya penyakit mengenai labeling dan lain-lain, kita harus tahu nih background dari si penyeletuk ya, si pembuat apa ya, kayak keputusan atau si yang ngomongin akan hal ini, itu dia itu psikolog, psikiater, atau ada apa namanya ahli tertentu mengenai kejiwaan seseorang, mengenai psikologi seseorang, mengenai mental seseorang, apa enggak nih? Punya ahlinya enggak? Kok bisa bilang ngomongin tentang penyakit mental Gen Z? Gen Z punya penyakit mental, sementara generasi-generasi yang lain emang enggak ada. Ya, yang itu yang pertama. Aku mau koreksi akan hal itu. Terus yang kedua, sok pinter, praktek nol. Oke, kita bilangin sok pinter dan praktek nol itu dari kacamata mana sih? Sok pinter ya, sok pinter itu berarti kan kita merasa bahwa diri kita punya pengetahuan yang lebih dan praktek yang nol. Kita balik lagi lah, para Gen Z ini kelahiran tahun berapa sih? Ya, throwback aja. Gen Z ini kan kebanyakan dari kelahiran 97 sampai 2012 ya. 2012. Ada beberapa ya menurut studi dan lain-lain, mungkin aku akan cantumin di sini ya. Gen Z itu dimulai di tahun berapa sampai tahun berapa, generasi tahun berapa sampai tahun berapa. Dan di masa itu, ya, masa dimana kita itu hidup seperti apa? Kita strugglingnya tuh di mana? Apa yang kita lewati selama kita hidup? Ya, yang pertama kita lahir dari kurikulum yang terus berubah dari mana? Asalnya dari para generasi yang sebelumnya dong, yang mendidik kita dong, ya kan? Yang membuat peraturan akan kebijakan pendidikan itu kan seperti itu. Terus kita juga punya mental breakdown, ya. Istilahnya apa? Kita tahu bahwa setelah KBM itu berlangsung secara tatap muka, tiba-tiba ada situasi lonjakan di mana seluruh dunia melakukan lockdown karena adanya penyakit menular, yaitu coronavirus. Kita udah tahu bahwa COVID itu benar-benar menjadi ancaman bagi seluruh ya global ya, bukan hanya Indonesia aja, tapi dampaknya ini menyeluruh a whole ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini ya karena Gen Z ya, karena Gen Z dididik dari generasi mana? Dia bisa lahir membawa beban yang begitu banyak seperti sandwich generation yang diturun-turunkan itu lahirnya dari generasi apa ya, itu salah satunya. Terus bilang sok pintar tapi praktek nol. Kita belajar aja dibatasi dengan Zoom, dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang mempermudahkan kita, memfleksibel kita secara online ya. KBM kita lakukan secara online, kuliah pun juga sama ya. Karena apa? Karena pembatasan tadi, isu kesehatan tentang penyakit menular, dari ekonominya saja pun juga udah terancam kan. Jadi ya nggak ada alasan tertentu kayak praktek nol, ya emang nggak ada wadah atau fasilitas untuk menjembatan ini gitu. Jadi waktunya emang nggak ada. Karena apa ya? Bukan karena kita yang mau, tapi karena apa? Karena penyakit yang tidak terduga ya. Terus lanjut lagi, scroll TikTok 6 jam, kerjanya 2 jam. Oke, gue itu juga salah satu bagian dari pengajar juga ya. Kenapa aku ingin mengajar? Ya karena itu salah satu bagian dari apa yang ingin aku lakukan gitu. Aku nggak mau kerja, udah tahu resikonya ini tapi tetap dijalanin. Ya, itu bisa mempengaruhi kinerja kinerja kita di pekerjaan tersebut, juga mempengaruhi suasana atau environment apa namanya tempat kerja kita kayak gitu. Entah kita berinteraksi dengan rekan kerja atau mungkin nasabah, klien, atau mungkin pasien, ya kan? Dan salah satunya yang pertama di sini, scroll TikTok 6 jam, kerjanya 2 jam. Hubungannya apa? TikTok itu kan salah satu bagian dari apa sih? Teknologi. Kita hidup di zaman teknologi yang udah maju. Lalu kenapa memangnya dengan TikTok ini? Karena kita itu apa namanya mencari uang atau mungkin ada yang bagian dari affiliate, ada juga yang tugasnya menjadi dataan apa spesialis content creator dan lain-lainnya. Memang dia itu nyari uangnya di sana, ladang uangnya di sana, ya. Offline sekarang jarang, kebanyakan online. Ya, kalau online bisa ya kenapa nggak kita maksimalkan untuk mencari uang? Itu yang pertama. Scroll TikTok bukan berarti tidak berguna.
Siapa yang bilang scroll TikTok itu bukan berarti tidak berguna? Ada banyak contohnya Gen Z yang sekarang udah punya aset di mana-mana gitu, di usia muda. Terus kerjanya 2 jam. Untuk apa? Kenapa? Apa yang salah dengan dia bekerja 2 jam, 3 jam, 24 jam, namun hasilnya tidak ada, dengan hasil kerja yang kerja 2 jam tapi hasilnya cepat. Ya, memakan waktu yang memotong waktu sehingga lebih efisien. Ada apa memangnya? Ada apa? Kenapa? Apakah kerja yang lama dengan kerja yang cepat itu berbeda? Apakah kerja cepat jauh lebih bagus daripada kerja lama atau kerja lama jauh lebih bagus daripada kerja cepat? Ya, ada apa dengan durasi pekerjaan? Kita kan nggak memandangkan hal itu ya. Selama pekerjaan kamu itu tepat waktu selesai, ya buat apa diperlama? Negara-negara maju pun juga melakukan efisiensi kan. Kenapa harus ada teknologi? Kenapa kok orang itu pakai tenaga robot? Kenapa kok memakai tenaga AI? Ya kan? Kenapa kok arahnya nggak ke sana? Terus lanjut lagi di sini, ngurusin soal isu keluarga kelaparan. Ngurusin soal isu keluarga kelaparan, maksudnya ini apa? Isu masalah sosial, masalah publik itu kan setiap orang juga harus tahu. Supaya apa? Supaya kita itu berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah bahwa ini adalah keresahan semua orang. Iya kan? Lalu apa masalahnya? Apa masalahnya?